Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Delvio Raditya, mahasiswa Teknik Industri dengan NIM 21090303652. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar soal nomor 1 pada modul 2 praktikum Industri 1. Dapat kita lihat di sini, ini adalah soalnya ya. Jadi kita sekarang bisa mulai langsung gambar aja. Tentunya kita harus mengawalnya dengan membuka aplikasi AutoCAD terlebih dahulu. Baik, ini dapat kita lihat di sini aplikasi AutoCAD sudah dibuka. Terdapat beberapa menu seperti Recent. Recent ini untuk membuka file-file yang sebelumnya telah kita gambar dan telah kita simpan. Biasanya formatnya ini DWG. Lalu di sini ada Learning, ini untuk belajar tips-tips dan tutorial dari menggunakan aplikasi AutoCAD itu sendiri. Lalu jika kita ingin mulai menggambar, kita dapat klik menu ini, menu New. Jadi menu New ini untuk membuka lembar kerja baru pada AutoCAD. Jadi untuk langkah pertama, kita sesuaikan dulu unitsnya. Kita dapat memanggil perintah units ini, kalau lupa bisa dengan mengetik di sini saja di command window-nya. Presisi yang digunakan 20 di belakang koma. Lalu untuk satuannya sudah benar ya, milimeter. Di langkah pertama itu kita gambar dulu lingkaran menggunakan ini tool circle radius. Radiusnya lingkaran yang pertama 28. Lalu untuk lingkaran yang kedua 40. Kemudian kita buat garis bantu ke atas setinggi 46 mm. Kemudian kita buat garis bantu ke bawah sepanjang 82 mm. Kemudian kita dapat menggambar lingkaran yang paling luar dengan nilai radius 52. Lalu kita dapat membuat garis lagi ke kanan sepanjang 69 mm. Kemudian tingginya 6. Lalu kita buat garis bantu lagi ke kiri sepanjang 20, tinggi 6.
Kemudian buat lagi garis bantu ke bawah sepanjang 9. Kemudian buat garis bantu lagi ke atas sepanjang 9. Kemudian ini kan gambarnya bentuknya itu mirip kayak kayak kail gitu ya, kayak bendanya kayak mata kail gitu. Jadi ini untuk bagian terluarnya kita bisa buat lingkaran lagi yang paling besar di sini dengan radius 91 mm. Lalu buat lagi lingkaran di sini 12. Kemudian buat lagi dua lingkaran di sini dengan radius 16 mm. Buatnya 2 kali. Kemudian untuk bagian atas dari kailnya itu kita dapat gunakan lem. Itu kan tadi pada soal panjangnya untuk garis yang bagian bawah itu 68 mm. Berarti 68 dibagi 2, 34. Kita bikin ke sini 34. Kemudian untuk menyambung dari sini ke sini, itu kita dapat gunakan perintah arctan. Tapi karena pada soal tidak ada ukurannya, jadi kita buat semirip mungkin saja. Kemudian untuk garis-garis yang tidak dibutuhkan pada gambar, kita dapat menggunakan perintah trim. Kemudian untuk menyambung dari garis ini ke bagian lingkaran yang tadi bernilai 91 mm radiusnya, kita dapat menggunakan perintah line. Kemudian kita cari endpointnya di sini, lalu gunakan perintah tan. Kemudian garis-garis yang tidak dibutuhkan dapat dihapus lagi. Lalu untuk bagian paling atas dari kail tersebut, kita dapat menggambarnya menggunakan tools line dan fillet. Caranya seperti ini. Kan tadi pada soal itu garis yang paling atas itu tingginya 10, lebarnya 50. Berarti kita bikin garis bantu dulu ke sini setinggi 10. Lalu 50 dibagi 2, 25. Berarti ke sini 25. Ke sini juga 25. Kemudian kita dapat menggunakan perintah fillet untuk membuat lekukan di sini dan di sini dengan nilai radius 5.
Lalu kita buat lagi garisnya tadi karena kita menggunakan perintah create, maka garisnya terhapus. Jadi tinggal kita buat lagi garis ke sini. Lalu garis yang ini tidak dibutuhkan pada gambar, maka dapat kita hapus menggunakan perintah trim. Kemudian untuk menyambung garis dari sini ke sini, kita dapat menggunakan perintah line. Kemudian karena itu lingkaran, jadi midpoint atau endpointnya tidak tidak menentu atau sulit untuk ditemukan, maka kita gunakan lagi perintah tan. Kemudian untuk menyambung dari sini ke sini, kita dapat menggunakan perintah yang sama, yaitu line, kemudian tan sekali lagi. Maaf terjadi kesalahan. Untuk bagian bawah pada ujung mata kailnya kita juga dapat menggunakan perintah yang sama. Lalu untuk garis-garis yang tidak diperlukan, maka dapat kita gunakan perintah trim. Kemudian untuk membuat garis dari bagian lingkaran paling luar ini menyambung ke sini, kita dapat menggunakan perintah offset.
Kemudian untuk langkah yang terakhir, kita dapat membuang garis-garis yang tidak diperlukan sekali lagi menggunakan tool trim. Baik, jadi ini adalah hasil dari soal nomor 1 pada modul 2 praktikum industri 1. Ini dapat terlihat gambar setelah jadi, tentunya sesuai ukuran yang diminta pada soal dari modul tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan dari saya dan video praktikum ini belum dapat bisa dibilang sempurna. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Angelika Asdi dari kelompok besar 3, kelompok kecil 3.5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses menggambar pada lembar kerja di AutoCAD, soal 2, praktikum modul 2. Baik. Baik, pada modul kedua ini akan diterapkan proses menggambar dan memodifikasi objek 2 dimensi, part 2, dengan menggunakan Tools Draw dan Tools Modify yang terdapat dalam AutoCAD. Baik, saya akan menjelaskan setiap langkah-langkah dalam melakukan pengerjaan pada proyek gambar soal 2, modul 2. Nah, sudah terlihat bahwa ini adalah awal dari lembar kerja pada AutoCAD. Sebelum memulai menggambar, kita harus mengatur dulu pada units. Units merupakan bagian dari AutoCAD untuk mengatur ukuran dari setiap garis atau objek gambar yang akan kita gambar pada lembar kerja, dan juga mengatur satuan ukur pada AutoCAD-nya. Untuk melakukan perintah pada units itu, kita dapat mengetikkan units pada command. Dan terlihat ini adalah bagian pengaturan pada drawing units. Pada precisions-nya, kita akan menggunakan 0,00. Dan untuk satuan ukurannya yaitu millimeters. Lalu, tekan OK. Ya. Setelah ini, kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu pada objek yang akan kita gambar. Karena garis bantu ini sangat dibutuhkan untuk memulai penggambaran pada gambar yang menggunakan banyak lingkaran atau menggunakan banyak circle pada objeknya. Garis bantu ini sebagai titik tengah ataupun titik sumbu serta titik pusat bagi lingkaran, serta menjadikan tempat penentu diletakkannya suatu objek. Ya, garis bantu ini tetap dibuat menggunakan tools line yang merupakan garis lurus untuk membuat suatu objek. Untuk membuat garis lurus ini, kita dapat mengaktifkan fitur F8 atau pada status bars bisa ada di bagian bawah dengan bentuk siku-siku. Untuk panjang dari garis bantunya itu 70 mm. Kemudian tekan enter, matikan perintah pada ESC. Ya. Kita dapat menarik garisnya seperti ini.
Ya, diperbesar. Baik. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran atau circle di setiap ujung pada garis bantu ini. Yang akan kita gunakan adalah center radius, karena pada soal diketahui radius dari lingkarannya yaitu 15 dan 5. Nah, untuk center radius sendiri ini, dia akan menghitung titik pusatnya atau senternya itu dengan jari-jari. Jadi radius sama dengan jari-jari. Sedangkan untuk diameter itu adalah luas keseluruhan dari lingkarannya. Jadi kalau misalkan kita akan menggunakan radius, tapi yang diketahui pada soal adalah diameter, maka kita harus membagi 2. Tapi karena sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja. Untuk lingkaran yang kecil, berradius 5, enter. Lakukan lagi hal yang sama menggunakan center radius. 15. Kemudian, lakukan hal yang sama pada sebelah kanannya dengan radiusnya 20. Dan di sini 32. Nah, ini adalah pola dasar dari soal 2 modul 2 ini. Selanjutnya, kita akan membuat line atau garis lurus dari sini, dari sebelah lingkaran yang kecil di kiri, menuju circle yang ada di sebelah kanan. Menggunakan line kembali, tapi sebelum itu kita harus mematikan dulu perintah F8 agar garisnya itu tidak tegak lurus, karena yang akan kita buat ini garisnya tidak tegak lurus. Nah, untuk membuat garisnya ini kita harus menggunakan perintah line, enter, tan, enter. Kemudian kita tarik garisnya. Sebelum kita menuju pada titik akhirnya, kita juga harus mengetikkan lagi tan, enter. Baru kita tarik sini. Tan, enter. Ya. Matikan perintah. Ya, seperti ini. Ini adalah penggunaan tools line tan. Untuk selanjutnya, kita akan membuat juga pada sebelah bawahnya dengan perintah yang sama. Line, enter, tan, enter. Kemudian ditarik garis. Tan, enter. Ya. Garisnya. Tan, enter. Matikan perintah. Seperti ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat garis tengah yang merupakan bagian dari pola gambar menggunakan line. Karena garis ini tegak lurus, maka kita harus mengaktifkan lagi F8-nya. Lalu kita tarik garisnya, lakukan perintah pada line. Pada titik tengahnya, sepanjang 100 mm, yaitu 50 mm ke atas, dan 50 mm ke bawah. Ini. Dah. Ya. Begini polanya. Lalu, kita dapat menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan pada pola gambar ini. Pada proyek gambar kita dengan menggunakan trim. Nah, di sini trim
berfungsi untuk dapat menghapus garis yang tidak dibutuhkan pada objek gambar kita di lembar kerja. Nah, trim ini akan menghapus sebagian dari garis yang tidak digunakan atau objek yang tidak digunakan. Dia tidak akan menghapus keseluruhan objeknya, namun hanya sebagian memangkasnya. Seperti ini. Lalu bagian sini dan sini. Ini dan selanjutnya kita akan membuat garis bantu untuk meletakkan circle. Nah, garis bantu ini tetap harus kita lakukan menggunakan tools line. Membuatnya dengan tools line secara horizontal sepanjang 13 mm. Lalu di bawah juga secara horizontal sepanjang 13 mm. Nah, di sini kita akan membuat lingkaran lagi menggunakan circle. Nah, pada soal ini diketahui diameternya, berarti kita akan menggunakan center diameter. Ya. Untuk diameter lingkaran yang kecil itu 10. Dan untuk circle yang kedua berukuran 26. Ya. Lakukan langkah yang sama pada bagian bawah. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi circle yang sama dengan ukuran yang sama juga pada sebelah kanannya. Dan di bawah juga seperti itu. Untuk membuatnya, kita juga membutuhkan garis bantu sebagai titik tengah dari lingkarannya. Nah, jarak antara lingkaran yang sebelah kiri dan lingkaran sebelah kanan ini sejauh 36 mm dari titik pusat pada lingkaran di kiri. Nah, kita tarik lagi dari sini sejauh 36 mm. Kemudian di bawah juga seperti itu, 36 mm juga. Ya. Lalu kita buat lingkaran atau circle diameter dengan ukuran yang sama. 10. Dan 26. Lakukan hal yang sama. 10. 26. Ya. Berikut ini adalah pola dari proyek gambar yang akan kita kerjakan. Sementara ya, sudah mulai terlihat. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi lingkaran di bagian atas di sini, pada bagian atasnya, dan juga di bawah juga seperti itu. Nah, untuk perintah yang kali ini, kita akan menggunakan bentuk perintah circle, enter, tan, enter, t, enter. Nah, baik, kita bisa mengetikkannya pada komen untuk memudahkannya. Circle, enter, tan, enter, t, enter. Kemudian kita pilih titik yang akan kita buat. Sebentar. Ya, kita pilih titik awal dan titik akhir dari lingkaran yang akan kita buat. Lalu kita masukkan radiusnya, yaitu 32. Enter. Seperti ini. Ya.
seperti ini. Dan lakukan hal yang sama di bagian bawah, yaitu circle enter, tan enter, t enter. Kita pilih titik awal dan titik akhirnya, lalu masukkan radiusnya yaitu 32. Nah, seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam melihat polanya, kita dapat memotong lagi atau memangkas garis bantunya atau garis yang diperlukan pada objek gambar kita menggunakan trim. Nah, di sisi sini, ini, di sini. Kalau saya pada laporan kali ini saya menggunakan banyak langkah yang berulang, yaitu pada bagian trim dan circle. Untuk bagian circle sendiri kan karena memang penggambarannya lebih banyak menggunakan circle daripada line, dan saya juga menggunakan trim ini agar memudahkan saya dalam melakukan proses penggambaran pada objek gambar lainnya. Jadi, agar tidak kesulitan dalam melihat pola gambarnya, saya melakukan trim berulang kali. Ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi berupa garis lengkung di sini, tetap menggunakan circle. Di sini juga seperti itu, dan di bagian sini juga. Ya. Baik, selanjutnya pada soal ini untuk garis lengkung itu diketahui radiusnya. Berarti kita akan menggunakan center radius. Nah, untuk membuatnya itu tetap circle enter, tan enter, t enter. Kemudian kita pilih titiknya, titik awal dan titik akhirnya. Kemudian masukkan radiusnya itu 32. Seperti ini. Dan lakukan hal yang sama, yaitu circle enter, tan enter, t enter. Pada bagian bawahnya, masukkan 32. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghapusnya lagi menggunakan trim. Memangkas bagian yang tidak diperlukan. Kalau kita melakukan, sebenarnya kita juga bisa melakukan trim pada akhir langkah dalam pembuatan gambar, tapi menurut saya itu akan membuat kita kesulitan dalam menentukan objek selanjutnya, karena terlalu banyak garis ataupun objek yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah membuat kembali garis lengkung menggunakan circle dengan yang diketahui adalah radiusnya juga. Nah, berarti kita akan menggunakan center radius dengan bentuk perintah yang sama, yaitu center enter, tan enter, t enter. Dan kita buat mencari titik awal dan titik akhirnya, kemudian masukkan radiusnya yaitu 12. Oke. Center enter, tan enter, t enter lagi. Tentukan garis awal, titik awal dan titik akhirnya. Kemudian masukkan radiusnya yaitu 12. Ya, udah. Seperti ini, dan lakukan trim untuk menghapus objek yang tidak diperlukan. Baik. Nah, berikut adalah pola gambar pada soal 2 modul 2 yang saya kerjakan pada lembar kerja AutoCAD ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian tutorial atau pengajaran dalam
langkah-langkah soal 2 ini saya lakukan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.